Brother and sister, wherever you are in all of the world, we will come to hear the word of God today. May God bless you all. Topik firman Tuhan hari ini, apapun alasannya, jangan sekali-kali melepaskan iman. Karena imanlah yang bisa mengubah situasi dan keadaan yang sedang terjadi. Saudaraku, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Apapun yang kita butuhkan. Selama kita ada di dalam dunia ini, bahkan untuk kelak kita boleh sampai di rumah Bapa di surga. Tapi sudah tidak semua bagian Tuhan. Bagian Tuhan Jehovah Jireh menyediakan. Tapi ada bagian kita. Apa bagian kita? Mengambilnya dengan iman. Katakan amin. Iman itu bukan bagian Tuhan. Beriman itu bagian kita. Saudara, ya. Saudara, kemarin kita baca dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 24. Silakan dibaca. Ibrani 10 ayat 19 sampai 24. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ini luar biasa. Dikatakan di sini, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, oleh apa saudara? Bukan karena andil kita, tapi oleh karena darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tahta sorga. Ya, karena apa? Karena oleh darah Yesus pintu telah terbuka bagi setiap saudara dan saya. Tadinya dalam perjanjian lama, saudara, kita tidak masuk hitungan. Tapi oleh karena darah Yesus, dia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Selanjutnya saudaraku, ayat yang ke-22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Sebab Tuhan yang menjanjikannya adalah Tuhan yang setia. Katakan amin. Bahkan dikatakan dalam keadaan sukar sekalipun, bahkan dalam keadaan penderitaan sekalipun. Mari kita baca dalam surat 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirimu. Iya, ayat ini sungguh jelas. Jadi oleh penebusan Kristus kita telah dilahirkan kembali. Kita telah dipanggil dari gelapnya dosa, masuk kepada suatu hidup yang baru. Tidak peduli apapun tadinya kita. Kalau hidup selama saudara tertekan, sekarang saudara sudah merdeka. Amin saudara. Kalau hidup lama saudara terjajah penyakit, masalah, sekarang saudara sudah hidup baru. Dikatakan di sini hidup yang penuh dengan pengharapan. Yang tertindas jangan mau tetap tertindas. Ku lemah, ku miskin, diperkaya, dia celikan. Itulah perbuatan Tuhan. Perbuatan saudara sudah dipanggil kepada hidup yang penuh dengan pengharapan.
Saudara bisa harapkan hal-hal besar karena Tuhanmu Tuhan yang besar. Kuncinya di imanmu, bukan di iman ibu gembala. Jadilah kepadamu seperti imanmu. Imanmu bagaimana? Satu, imanmu melihat engkau sembuh. Imanmu bisa lihat engkau umur panjang. Imanmu bisa lihat engkau bangkit dan berkemenangan. Tuhan mempertanyakan imanmu. Ayat ini dan berkata, karena Yesus telah membuka pintu hadirat Bapa oleh karena dirinya sendiri, marilah dengan penuh keberanian dan dengan iman yang teguh menghadap tahta Allah untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Apapun alasannya, jangan lepaskan iman. Iman itu bagianmu, bukan bagian Tuhan. Ayat 4 lebih hebat lagi. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang sudah ada di sorga. Bagaimana supaya yang sudah Tuhan sediakan di sorga datang ke rumahmu, datang ke hidupmu, menyembuhkan penyakitmu, membebaskan belenggumu? Bagaimana supaya terjadi? Imanmu. Imanmu menggerakkan sorga. Ya, makanya dikatakan miliki iman yang teguh. Mari kita baca ayat yang kelima. Kekuatan Allah, lanjut. Karena apa? Karena iman. Jadi koreksi imanmu. Apakah engkau sungguh-sungguh mempraktekkan imanmu?